apakah dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah ataukah dia husnul khotimah. Kalau dia matinya dalam keadaan su'ul khotimah, walaupun hidupnya di dunia mulia, dihormatin, disegani sama semua orang, tapi matinya su'ul khotimah, jauh sama Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, maksiat dia kepada Allah, berarti orang itu mulia di manusia tapi hina di hadapan Allah. Nauzubillah min zalik. Tapi ada orang sebaliknya, nggak punya jabatan dan kedudukan, hartanya juga tidak punya, dia bukan siapa-siapa, tapi ketika dia meninggal dunia, matinya dalam beribadah kepada Allah, matinya dalam keadaan husnul khotimah, mungkin di dunia orang menjauhi dia, tapi pada hakikatnya ketika dia mati husnul khotimah, berarti orang itu adalah mulia di hadapan Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi jangan persempit pandangan kita tentang zuhud. Menghindari kita dengan syariat Islam. Enggak deh, gua enggak, Islam ngajarin gua kayaknya bikin susah aja. Kita disuruh zuhud. Ya, meninggalkan dunia, meninggalkan aktivitas. Itu pandangan yang salah tentang zuhud. Tidak. Lihat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, yang duitnya tidak pernah habis dia. Orang yang paling kaya tapi kehidupannya zuhudnya luar biasa. Lihat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, betapa dia seorang raja, seorang penguasa dan seorang yang luar biasa harta berlimpah ruah, tapi kehidupannya begitu zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, maaf ya Pak, Umar bin Khattab. Dalam catatan sejarah belum ada ketemu pemimpin sehebat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab luar biasa, pemimpin yang adil, pemimpin yang luar biasa, panglima perang yang sangat disegani. Orang takut Pak kalau berperang dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kaisar Romawi mau perang sama Umar bin Khattab, jangan lagi perang, dengar namanya aja udah mulai takut orang. Betapa hebatnya itu, seorang jenderal, seorang panglima yang luar biasa. Dia seorang Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu kalau konteksnya sekarang presiden, Pak. Umar Ibnul Khattab, seorang presiden yang luar biasa, jabatannya tinggi, siang begitu gagahnya dia, takut semua orang. Tapi kalau malam tidak ada orang yang paling cengeng kecuali adalah Umar Ibnul Khattab. Tiap malam dia hanya menangis, mengingat akan kematian. Sehingga selalu dia introspeksi, ya Allah kalau hari ini ada kesalahan dosa-dosa yang saya kerjakan, saya bertobat kepadamu ya Allah. Menangis dia. Umar bin Khattab dikenal siangnya singa, malamnya kucing Pak. Nangis dia. Cengeng dia. Karena selalu menangis. Juhudnya luar biasa. Padahal panglima. Padahal jenderal. Padahal dia adalah presiden, Amirul Mukminin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan dunia tidak menghalangi kita untuk menjadi seseorang yang zuhud itu. Orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang tidak menjadikan jabatannya, kedudukannya, usahanya, perniagaannya menjadi tujuan dalam hidupnya. Bukan. Itu bukan zuhud. Kalau zuhud, dia jadikan semuanya itu adalah sebagai sarana untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kita kan udah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk ngapain? Ibadah. Masih ingat ayatnya? Ini ayat sering banget nih kita baca. Ayat ini udah familiar banget sama kita. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terlalu sering ayat ini kita dengarkan, bahkan kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah kami ciptakan jin dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Allah tidak ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali manusia itu adalah untuk ibadah. Tandas ini ayat. Begitu tegasnya Allah mengatakan, aku tidak akan ciptakan manusia kecuali manusia itu adalah tugasnya untuk ngapain?
ibadah kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, kalau manusia nih, ya, kalau kita sebagai manusia, berarti konsekuensinya adalah semua perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, 1 kali 24 jam, aktivitas kita harus punya nilai ibadah. Karena Allah ciptakan kita manusia sebagai apa? Iya. Kecuali bukan manusia. Ya, kecuali kita bukan manusia, tapi kalau kita manusia, kebentur kita sama ayat itu. Salah kita kalau nggak melaksanakan. Berarti kita bukan manusia. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bukan manusia. Tinggi padahal pendidikannya, Masya Allah. Itu kalau kita lihat dia punya titel, panjangnya bukan main tuh. Kalau orang sini bilang bererot, tahu bererot tuh? Itu titel masa profesor, doktor, SH, MH, semua ada. Bahkan di belakangnya itu SPBU. Waduh, semua. Ada semua segala macam. Tinggi jabatannya, hormat semua orang. Tapi nggak ibadah. Tapi dia nggak ibadah, berarti dia lupa bahwa dia bukan manusia. Kalau dia manusia, dia harus tahu tentang hakikat dirinya sebagai manusia. Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk apa? Iya. Oh, jadi kalau begitu mesti di masjid mulu dong Pak Ustadz? Enggak juga dong. Jadi kalau begitu, kalau kita ibadah setiap ini 1 kali 24 jam harus di masjid mulu, harus di musola mulu. Enggak. Jangan picik kita mengartikan ibadah. Semua ibadah, pekerjaan kita bisa kita jadikan ibadah. Minum, bagaimana caranya supaya jadi ibadah? Makan, bagaimana caranya supaya bisa ibadah? Mandi, bagaimana caranya supaya bisa jadi ibadah? Naik motor, bagaimana supaya jadi ibadah? Naik mobil supaya jadi ibadah, bekerja supaya jadi ibadah, dagang biar sehat. Semua kegiatan kita ibadah, termasuk bagaimana caranya tidur yang kita lakukan. Tidur juga harus jadi ibadah. Itu konsekuensinya. 1 kali 24 jam harus jadi nilai ibadah. Ya, ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, tapi minum ini bisa ibadah. Kapan minum ini jadi ibadah? Kapan makan itu jadi ibadah? Kapan bekerja itu jadi ibadah? Kapan berusaha itu jadi ibadah? Ketika semua pekerjaan kita lakukan, ketika aktivitas, kegiatan yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah, maka jadilah itu semua ibadah. Sandarin nih Bu, Bapak kalau mau minum, sandarin Allah di sini. Bagaimana? Ingat sama Allah ketika minum. Ingat sama Allah ketika makan. Ingat sama Allah ketika bekerja. Ingat kita kepada Allah ketika kita sedang tidur dan lain sebagainya. Caranya berdoa. Makanya dalam Islam semua kegiatan pasti ada apanya? Semua kegiatan pasti ada doanya. Nggak ada yang nggak ada doa. Bangun tidur ada doanya. Mau tidur ada doanya, mandi ada doanya, minum ada doanya, makan ada, naik motor ada doanya, tahu ngaca aja ada doanya. Kenapa itu? Supaya jadi ibadah. Supaya kita jadi ibadah. Tadi Bapak, Ibu keluar dari rumah menuju tempat kerja kita. Ketika kita keluar dari rumah kita untuk mencari nafkah. Mencari nafkah ini urusan dunia apa urusan akhirat nih? Enggak, saya tanya. Mencari nafkah itu urusan dunia apa urusan akhirat? Hah? Halo? Itu jelas urusan dunia. Dagang urusan dunia bukan? Iya, tapi ketika Bapak kita semua keluar dari rumah untuk mencari dunia kita, mencari usaha kita, mencari pekerjaan kita, kita keluar dari rumah kita, terucap dari doa kita, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah.
Ketika kita mengucapkan itu, maka langkah kita menuju kantor kita, langkah kita menuju tempat usaha bekerja kita, langkah kita dinilai jadi ibadah di sisi Allah. Karena kita sudah sandarkan kepada Allah, insya Allah. Jadi ketika kita keluar dari rumah kita, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka ketika keluar dari rumah kita, naik motorkah itu, naik mobilkah itu, naik jalan kakikah itu semuanya punya nilai ibadah di sisi Allah. Bahkan kalau seandainya ada orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki, kemudian dia meninggal dunia, sampai-sampai kata Nabi, apa? Man mata fi tolabir rizki mata syahidan. Barang siapa yang meninggal dunia ketika sedang mencari rizki, sedang mencari nafkah, matinya termasuk mati syahid. Digolongkan matinya mati syahid. Ya Allah. Ya, mati syahid tidak ada tempat buat dia kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana caranya sikap kita? Ya, orang yang zuhud. Orang yang zuhud, Allah senang kepada orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Sekarang tinggal kita bersihkan pandangan kita. Jangan terlalu picik kita mengartikan zuhud. Jangan terlalu takut kita sama zuhud. Kenapa? Zuhud bukan berarti kita harus berhenti bekerja, tidak. Untuk menjadi orang yang zuhud bukan berarti harus kita berhenti menjadi pengusaha, menjadi pedagang, bukan. Orang yang zuhud itu terhadap dunia adalah orang-orang yang tidak menjadikan dunia menjadi tujuan dalam hidupnya. Tetap tujuannya itu adalah akhirat. Jadi kalau begitu, orang kaya boleh bisa jadi zuhud nggak? Bisa nggak? Para pejabat bisa jadi zuhud nggak? Para yang tinggi jabatannya bisa jadi zuhud nggak? Ya, yang paling rendah bisa. Semua bisa menjadi zuhud ketika dia jadikan kehidupan dunia ini tidak menjadi sarana tujuan dalam hidupnya. Dia selalu man lam yansa qabro. Dia selalu mengingat kepada kematian. Ya, ingat kita kepada kematian, ya, dan selalu tahu bahwa setelah kehidupan pasti ada kehidupan sesudah kehidupan di alam dunia ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah sama kita. Allah berikan kekuatan iman Islam sama kita sehingga kita bisa menjadikan hamparan dunia ini menjadi sarana untuk ibadah kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambahkan bekal kita menghadap kepada Allah kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.